Jumpa lagi di Cerita Fakta. Beberapa hari belakangan, jagat maya dikejutkan dengan beberapa pemberitaan media daring mengenai Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bung Tilulai Skodat, yang melaporkan Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi atau ARAKSI, Alfred Baun, ke Polda Nusa Tenggara Timur. Sebelum lanjut, teman-teman harus menyimak ulasan ini hingga selesai, agar Anda menemukan inti dari setiap pesannya. Oke, mengutip foxntt.com, laporan itu diajukan Kepala Biro Hukum NTT, Alex Rumba, atas kuasa yang diberikan Gubernur Victor. Laporan itu bermula dari kritikan atau pernyataan Alfred Baun pada Mei lalu di beberapa media online yang menyebut Gubernur Victor Namoe dan DPRD NTT Namkak. Hingga saat ini, tim Cerita Fakta belum mendapatkan penjelasan langsung dari Alfred mengenai apa maksud atau arti dari kata Namoe dan Namkak yang ia tempelkan pada Gubernur Victor dan DPRD NTT. Karena itu, sambil menunggu Alfred menjelaskan arti dari dua kata yang diduga diambil dari bahasa Timor itu, ada baiknya kita membahas isi dan inti dari kritikan Alfred ke Gubernur Victor. Soal DPRD tak perlu dibahas, karena rupanya mereka tak keberatan dengan kritikan Alfred. Pertama, kalau mencermati berbagai pemberitaan, ucapan Alfred itu sebenarnya tidak muncul begitu saja. Ada dasar yang mendorong Alfred sebagai pegiat anti korupsi untuk mengucapkan hal itu, yakni berangkat dari temuan ARAKSI terkait proyek pemberdayaan ekonomi nasional atau PEN yang diduga memunculkan investasi abu-abu senilai 492 miliar yang dikelola pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wow, luar biasa ya. Kalau temuan ARAKSI ini benar, aparat hukum seperti Kejaksaan, KPK mestinya segera memepetkan radarnya ke kantor gubernur untuk memastikan benar tidaknya investasi abu-abu yang disuitkan Alfred Baun. Proyek 492 miliar itu menurut Alfred terbagi dalam beberapa item seperti budidaya ikan kerapu atau kakap sebesar 152 miliar, ternak 100 miliar, jagung dan kelor 100 miliar. Kalau mengacu pada berita belakangan ini, memang proyek-proyek ini dinilai berbagai kalangan gagal total. Seperti budidaya ikan kerapu di Waikulambu dan juga TJPS. Soal kelor, pantauan tim Cerita Fakta, sejak 2019 investornya sudah angkat tangan. Soal itu, silahkan cek pada tayangan Cerita Fakta sebelumnya. Saya melihat ada ketidakjujuran dari Bapak Gubernur NTT. Kami orang Timor bilang Namoe. Sebagai mitra DPRD, Gubernur tidak jujur dalam mengalokasikan anggaran untuk menjawab program unggulan dari Gubernur NTT untuk mengatasi berbagai masalah, terutama pengentasan kemiskinan di NTT. Sedangkan DPRD NTT sebagai lembaga pengawas, saya nilai Namkak, sehingga bisa kecolongan dalam menyetujui anggaran untuk investasi bodong itu. Ada ketidakjujuran gubernur dalam alokasikan anggaran dan kemudian memposting ke DPRD. Karena DPRD Namkak, sehingga terjadi kecolongan anggaran yang begitu besar. Kata Alfred dikutip media online korantimor.com. Pemprov sendiri tidak jujur dalam mengalokasikan dan menggunakan anggaran di daerah ini. Itu adalah skenario-skenario penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Tujuan dan sasaran mega proyek investasi abu-abu tersebut tidak jelas. Pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya dijadikan kedok belaka, kritik Alfred. Itulah beberapa kritikan Alfred yang dinilai mencemarkan nama baik Gubernur NTT. Sekarang mari kita lihat, apakah ada unsur pencemaran nama baiknya? Ini memang menjadi tugas kepolisian untuk menentukan Alfred mencemarkan nama baik gubernur atau tidak. Tetapi, sebagai publik, Anda berhak menilai. Menurut tim Cerita Fakta, beberapa pernyataan Alfred itu intinya ialah Gubernur NTT Victor Bung Tilulai Skodat berikut pemerintah Provinsi NTT dinilai tidak jujur, tidak transparan kepada publik terkait adanya investasi yang disebutkan Alfred sebagai investasi abu-abu. Lalu, di mana letak kesalahan Alfred? Apakah menilai Gubernur NTT tidak jujur itu berarti mencemarkan nama baik? Sebagai publik, tim Cerita Fakta tidak menemukan unsur pencemaran nama baik di situ. Yang ada ialah sebuah kritikan analisis.
Mengapa? Karena Alfred bicara berdasarkan temuannya sebagai pegiat anti korupsi yang gencar memantau pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan serta keuangan negara atau daerah. Temuan ini kemudian dibandingkannya dengan ucapan-ucapan yang diedarkan Gubernur Victor Bung Tilulai Skodat ke publik selama ini dan realitas proyek di lapangan. Dan bila ditelusuri lagi, memang ada banyak ucapan-ucapan Gubernur Victor mulai dari masa kampanye hingga menjadi Gubernur NTT yang berpotensi dinilai sebagai pembohongan publik. Dan Anda bisa melacaknya. Jejak digitalnya masih utuh. Cerita Fakta akan mengulasnya suatu waktu. Alfred membeberkan pantauan atraksi pilot projects budidaya ikan kerapu, jagung, ternak dan porang tidak berjalan sesuai yang digembar-gemborkan oleh Pemprov NTT. Kami lihat di lapangan, tidak ada pemberdayaan masyarakat. Model pemberdayaannya bagaimana? Skenario pengembalian investasinya seperti apa? Rakyat dapat apa? Pemprov dapat apa? Jangan sampai Pemprov berhutang tapi tidak dapat untung, malah buntung. Sedangkan pihak ketiga atau obstakernya yang untung, katanya. Nah teman-teman, jikalau saja Gubernur Victor dengan segenap kru pemerintah Provinsi NTT membuka diri terhadap kritikan, maka akan ditemukan niat baik di balik kritikan Alfred. Apa niat baiknya? Pertama, dia sedang berupaya menyelamatkan uang negara atau daerah agar tidak disalahgunakan. Berikut, Alfred sedang membantu mengingatkan Gubernur dan Pemprov NTT agar hati-hati dalam menggunakan atau mengelola uang negara atau daerah agar tidak tersandung masalah hukum dan fokus pada janji-janji politiknya yang realistis. Ingat, Indonesia ini negara hukum. Tidak seorang pun di Republik ini yang kebal terhadap hukum. Sekuat apapun seseorang, sehebat apapun jaringannya, suatu waktu bila genaplah perbuatannya, maka hukum akan bekerja dengan caranya sendiri. Lalu, apa yang harus dilakukan Gubernur Victor untuk merespon cuitan Alfred Baun? Menurut tim Cerita Fakta, beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, Gubernur jangan melaporkan Alfred ke lembaga hukum. Itu hanya merendahkan standarnya sebagai kepala daerah. Sebab, yang dikritik Alfred bukan seorang Victor Bung Tilulai Skodat, melainkan Gubernur NTT. Kebetulan saja, gubernurnya bernama Victor. Kalau laporan itu di luar pengetahuan atau tidak atas perintah gubernur, maka sebaiknya karo hukum diberhentikan dari jabatannya karena perbuatannya telah merendahkan kualitas gubernur. Kedua, gubernur mengundang media yang mempublis pernyataan Alfred atau beberapa media lainnya dan klarifikasi bahwa apa yang disampaikan Alfred itu tidak benar. Beberkan datanya. Kalau gubernur terlalu sibuk, fungsikan para staf khusus, suruh mereka omong. Bila hal itu tak cukup, silahkan undang media, panggil Alfred dan berdebat. Minta Alfred bertanggungjawabkan datanya dan gubernur silahkan membantah. Jika tidak, bukan tidak mungkin suatu waktu Gubernur Victor dikhawatirkan hanya akan dikenang sebagai gubernur anti kritik. Atau bisa saja disebut sebagai pelaku kriminalisasi terhadap aktivis atau kritikus. Oke teman-teman, sekian ulasannya. Kepada yang ingin menyalurkan kritikannya ke gubernur, silahkan bikin suratnya dan tempelkan di kolom komentar. Tim kami akan membacakannya. Terima kasih.